Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi kita mempelajari teori terkait jarak dua garis yang bersilangan, sekarang kita coba memecahkan masalah terkait jarak dua garis bersilangan. Maksudnya begitu, oke. Yang pertama, kita akan buat bidang V, di mana V-nya itu melalui G1, di mana V-nya juga sejajar dengan G2. Nah, bidang yang melalui garis G1, persamaannya ini, kita mengingat kemarin ada berkas bidang. Nah, berarti V-nya itu, nah, ini G1-nya ya. Misalnya ini V1, V2, biar mudah. Ini V3, ini V4. Kita ingat-ingat bahwa kalau bidang melalui garis G1 berarti boleh ditulis sebagai V1 plus lambda V2 sama dengan 0, atau boleh dibalik V2 plus lambda V1 sama dengan 0. Dengan demikian V-nya yaitu X plus Y plus 3Z plus 2 gitu ya. Terus kemudian plus lambda dari 2X min Y plus 3Z plus 7 sama 7 sama dengan 0. Nah, kemudian kita rapikan X dengan X, Y dengan Y, dan seterusnya. 1 plus 2 lambda X, 1 min lambda Y, kemudian 3 plus 3 lambda Z, plus 2 plus 7 lambda sama dengan 0. Nah, ini kalau dipandang bisa sebagai, mohon maaf, tak ganti dulu yang biru. Ini bisa dipandang sebagai AX plus BY plus CZ, nah, plus D sama dengan 0. Nah, dengan demikian bilangan arah dari bidang V yaitu 1 plus 2 lambda ini A, 1 min lambda ini B, 3 plus 3 lambda ini C. Nah, kemudian ini kita baru menjawab ini. Kemudian V-nya itu yang akan kita tentukan itu sejajar dengan G2, yaitu garis G2 ini. Nah, nanti saudara orek-orek terlebih dahulu dan mengingat-ingat kembali bagaimana cara menentukan bilangan arah dari sebuah garis. Ini langsung saya tulis saja, bilangan arah dari garis G2 katakanlah 3-1, 1. Nah, dikatakan bahwa V yang dicari yaitu sejajar dengan G2. Ingat, bidang sejajar dengan garis. Kalau bidang dengan bidang, maka bilangan arahnya sama. Garis dengan garis sejajar, bilangan arahnya sama. Tapi kalau bidang dengan garis, berarti hasil kali dalam bilangan arahnya sama dengan 0. Berarti ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini sama dengan 0. Kita coba ya. 3, nah, kita tulis dulu. V sejajar dengan G2, berarti 3 kali 1 plus 2 lambda, min 1 dikalikan 1 min lambda, 1 dikalikan 3 plus 3 lambda sama dengan 0. Nanti dioperasikan, diperoleh lambda sama dengan min setengah. Nah, setelah kalian punya lambda sama dengan min setengah, jangan lupa disubstitusikan ke persamaan V, sehingga bidang V yaitu Y plus Z min 1 sama dengan 0. Nanti dicoret-coret sendiri, oke? Nah, ketika kita sudah punya bidang V, berarti yang kedua kita bisa menentukan sembarang titik pada G2. Nah, garis G2 itu panjangnya tak hingga, sehingga dia melalui tak hingga titik. Dari tak hingga titik itu pilih satu saja sembarang. Jadi sampai tahap ini pun mahasiswa itu bisa memilih titik yang berbeda-beda. Tetapi nanti pasti hasil akhirnya akan sama. Nah, misal bagaimana cara menentukan sembarang titik pada G2? Dulu juga sudah ya, kita memilih sembarang titik yang memenuhi persamaan ini, G2. Nah, misalnya saya ambil Z-nya 0. Ini perlu ditulis lagi mungkin. Nah, G2-nya itu V3 ini berapa tadi? X plus 2Z min Z min 3 sama dengan 0. V4 2X plus Y min 5Z sama dengan 6 atau min 6 gitu ya.
min 6 sama dengan 0. Misal diambil Z-nya itu 0, berarti di sini X plus 2Y min 3 sama dengan 0. Yang di sini menjadi 2X plus Y min 6 sama dengan 0. Nah, atau boleh ditulis menjadi 2X gitu nggih, plus 4Y min 6 sama dengan 0. 2X plus Y min 6 sama dengan 0. Nah, dieliminasi berarti 3Y sama dengan 0, berarti Y-nya juga 0. Y-nya sama dengan 0. Kita punya Y-nya 0, Z-nya 0, yang belum punya tadi X. Nah, berarti Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0 disubstitusi ke boleh sini, boleh sini. Berarti X plus 0 min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Berarti sembarang titik ini, sembarang titik pada G2 nya misalnya P, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Jangan kebalik-balik ya, antara X, Y, Z-nya harus sesuai. Nah, setelah kita punya titik P pada G2, maka jarak G1 ke G2 tidak lagi jarak garis ke garis, tetapi jarak titik P 300 ke bidang V. Tadi bidang V ini mana? Ini. Y plus Z min 1 sama dengan 0. Jarak titik ke bidang. Berarti kalau gitu gimana? 300 menggantikan X, Y, Z. 3 menggantikan X. 0 menggantikan Y. 0 menggantikan Z. 0. Min 1 per akar 0 kuadrat ya. A atau koefisien X. Koefisien Y, koefisien Z. Nah, berarti setengah akar 2. Nah, dengan demikian, jarak G1 ke G2 ternyata setengah akar 2 satuan. Nah, sekarang saudara tugasnya, selain mempelajari ini lebih dalam, juga coba dibalik. Nah, berarti dibalik. Dibaliknya gimana? Nah, langkah yang pertama, saudara membuat bidang V. Bidang V-nya melalui G2, tetapi bidang V-nya juga sejajar G1. Caranya sama. Terus berarti langkah yang kedua, menentukan sembarang titik. Ya, ini kan pada G2, berarti menentukan sembarang titik pada G2. Nah, katakanlah namanya titik Q. Maka yang ketiga, jarak G1 ke G2 itu menjadi jarak titik Q ke V. Nah, sekarang coba saudara buktikan apakah hasilnya juga sama setengah akar 2 atau tidak.